guys, welcome again to my channel Feel Arts. Bagaimana nih guys kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Dan untuk hari ini guys, kita akan belajar cara mengidentifikasi karakteristik hikayat. Dengan tujuan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan benar. Baik guys, yuk langsung saja markilai, mari kita mulai. Hikayat merupakan sebuah teks narasi guys, yang berbeda dengan narasi lainnya. Nah, adapun karakteristik hikayat antara lain: 1. Terdapat kemustahilan dalam cerita. 2. Kesaktian tokoh-tokohnya. 3. Anonim. 4. Istana sentris. Dan yang kelima, menggunakan alur berbingkai. Nah, lalu bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik hikayat? Caranya mudah guys, yaitu dengan memahami ciri-ciri atau karakteristiknya terlebih dahulu. Apa itu kemustahilan, apa itu kesaktian, anonim, istana sentris, dan alur berbingkai. Setelah itu, baru kita dapat mengidentifikasi karakteristik tersebut pada hikayat yang telah kita baca atau yang kita dengar. Nah, agar lebih paham, mari kita bahas dan praktekkan satu persatu. Perhatikan guys. Karakteristik yang pertama adalah kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan yang terdapat dalam teks atau cerita, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Nah, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak masuk di nalar ya. Jadi di luar dari logika. Nah, berikut Mr. Phil akan tampilkan contoh hasil mengidentifikasi dalam hikayat Indra Bangsawan. Perhatikan guys. Nah, perhatikan. Di dalam kutipan itu Mr. Phil bacakan ya kutipannya. Hatta berapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah ya. Dan bersalin 2 orang putra laki-laki kembar ini guys. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Nah, perhatikan baik-baik kutipan tersebut guys. Di sini menunjukkan adanya suatu kemustahilan ya kan, dimana seorang anak lahir kembar tiba-tiba dia membawa, yang pertama itu membawa panah dan yang kedua membawa pedang. Di sini termasuk kemustahilan karena apa? Karena tidak masuk di nalar atau tidak masuk di dalam logika kita ya kan. Nah, itulah contoh hasil mengidentifikasi karakteristik hikayat, yaitu kemustahilan. Paham ya guys? Selanjutnya karakteristik yang kedua, yaitu kesaktian guys. Nah, selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian di para tokoh ya dalam hikayat. Kesaktian ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh tokoh dalam hikayat tersebut. Perhatikan contoh hasil identifikasinya dalam hikayat Indra Bangsawan guys. Nah, itu dia ya. Perhatikan, di dalam kutipannya itu Sahperi mampu mengalahkan Garuda. Nah, itu menunjukkan bahwa tokoh tersebut memiliki kesaktian atau kekuatan ya kan, yang mampu mengalahkan Garuda. Nah, itulah contoh hasil mengidentifikasi karakteristik hikayat, yaitu tentang kesaktian. Paham ya guys? Selanjutnya karakteristik yang ketiga guys, yaitu anonim. Salah satu cerita rakyat termasuk hikayat itu adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya ya, atau penulisnya. Nah, hal itu disebabkan cerita yang disampaikan itu berbentuk lisan. Jadi dari mulut ke mulut ya, menyebar seperti itu. Nah, bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Nah, itulah yang disebut dengan anonim. Nah, paham ya guys? Yang ketiga adalah karakteristik anonim. Next. Selanjutnya karakteristik yang keempat guys, yaitu istana sentris. Maksud dari istana sentris adalah, jadi hikayat ini sering bertemakan dan berlatar belakang kerajaan. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang sering dibicarakan ya, atau yang sering diceritakan biasanya siapa? Raja, anak raja, ya kan, putri raja, permaisuri dan sebagainya. Lalu tempatnya, nah, tempatnya seperti apa? Istana,
kerajaan, pendopo ya, dan sebagainya. Jadi istana sentris ini yang bertemakan tentang kerajaan ya, bukan berarti tempatnya saja, tapi temanya juga kerajaan. Nah, itulah salah satu karakteristik hikayat yang termasuk ke dalam istana sentris. Paham ya guys? Lalu yang terakhir guys, yaitu yang kelima, karakteristik yang disebut alur berbingkai. Dimana alur berbingkai ini maksudnya adalah, kalau alur sendiri kan peristiwa ya, rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk suatu rangkaian cerita utuh. Nah, dalam hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Maksud dari alur berbingkai adalah di dalam cerita ada cerita guys. Nah, jadi di dalam cerita ada cerita lain ya. Nah, alur berbingkai ini dalam hikayat biasanya dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Nah, hal ini dapat kita buktikan itu dalam contoh teks hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan, di mana dalam ceritanya menceritakan dua cerita ya guys. Di mana satu yang pertama adalah cerita Sapri ya kan, yang melawan Garuda, dan satu lagi adalah cerita Indra Bangsawan yang melawan raksasa yang bernama Buraksa. Nah, itulah salah satu contoh alur berbingkai dalam teks hikayat. Paham ya guys? Nah guys, itulah tadi cara mengidentifikasi karakteristik hikayat, yaitu dengan cara memahami ciri-cirinya atau karakteristiknya terlebih dahulu, seperti kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, dan alur berbingkai. Setelah itu baru kita dapat mengidentifikasi karakteristiknya pada hikayat yang sudah kita baca atau kita dengarkan. Baik guys, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian pada materi ini, silakan kalian berlatih guys, yaitu latihannya mengidentifikasi karakteristik hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Caranya sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, oke? Dan jika teksnya lupa, kalian bisa simak kembali teksnya dalam video yang ini. Nah, yang ini guys. Oke baik guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang belum paham atau belum mengerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar. And then Mr. Pin ucapkan terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, and see you later, bye bye.